silakan dimulai. Baiklah teman-teman. Langsung saja. Oke. Ya, jadi sebelum memasuki pembelajaran ya, terlebih dahulu kita membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Coba Widya dipandu temannya membaca surah Al-Fatihah. Oke, silakan. Membahas materi tentang hakikat mencintai Allah ya, atau cabang-cabang iman, diantaranya hakikat mencintai Allah, kaum raja dan juga tawakal kepadanya ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, ada yang pernah merasa takut? Pernah merasa takut? Bagaimana cara mengatasi rasa takut tersebut? Cara berdoa. Selain itu apa lagi? Berzikir. Oke. Nah, dengan berdoa dan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Ya, luar biasa ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis cabang iman, diantaranya hakikat mencintai Allah, khauf, raja dan juga tawakal, serta meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita lihat tentang apa itu hakikat mencintai Allah ya. Jadi hakikat mencintai Allah atau cinta kepada Allah merupakan inti daripada keimanan, yaitu mengutamakan Allah di atas siapapun dan apapun juga. Nah, oke, jadi selanjutnya Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok ya, 4 kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang 4 orang dan ada yang 6 orang. Nah, ini Ibu sudah bagikan kelompoknya, silakan menyesuaikan dengan kelompok masing-masing ya. Ya, oke. Jadi silakan menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada Devi Arianti, Muhammad Faiz dan Aditya. Oke, silakan maju ke kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, jadi tugas kalian adalah berikan contoh studi kasus ya, di mana studi kasus tersebut seorang siswa merasa cemas menghadapi ujian sekolah. Nah, kehilangan motivasi dan merasa putus asa. Kemudian bagaimana Iman dapat membantu siswa tersebut menghadapi situasi ini? Jadi tugasnya setiap kelompok ya menganalisis studi kasus tersebut ya, identifikasi cabang apa, cabang iman yang mana yang relevan dengan kasus tersebut, kemudian carikan solusi dari masalah tersebut, lalu bagaimana menerapkan cabang iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang paham maksudnya? Paham? Oke, jadi silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan ya. Oke, silakan didiskusikan sama teman-temannya. Jadi dianalisis ya. Misalnya ambil salah satu contoh cabang iman yang relevan dengan kasus tersebut, carikan solusinya ya. Kemudian penerapannya bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa contoh penerapan cabang iman tersebut.
seorang siswa merasa cemas menghadapi ujian sekolah, kehilangan motivasi dan merasa putus asa. Cabang iman yang relevan dalam kasus tersebut adalah raja atau harapan kepada Allah. Dari kasus di atas, cabang iman yang paling relevan adalah raja. Raja adalah harapan kepada Allah, yaitu keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dan kemudahan setelah usaha. Raja adalah rasa harapan yang tinggi kepada Allah, meyakini bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Raja memberi kekuatan kepada seseorang untuk terus berusaha meskipun dalam kesulitan, karena ia yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Rasa harapan ini tentang penting agar siswa tidak mudah putus asa atau kehilangan motivasi, karena mereka meyakini bahwa Allah tidak akan memberikan hambanya dalam kesulitan tanpa memberikan pertolongan. Raja akan membangkitkan kembali semangat dan keyakinan bahwa meskipun situasi sulit, Allah akan memberikan hasil terbaik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bahkan jika itu berbeda dari apa yang mereka harapkan. Solusi awal, ajak siswa untuk merenung dan mengingat tujuan mereka dalam belajar, seperti mencapai ridha Allah dan mempersiapkan masa depan mengingat tujuan hidup yang hasil diskusi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara siswa bisa mengaitkan sifat raja atau harapan kepada Allah dengan tujuan hidup mereka agar termotivasi dalam belajar? Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang satu. Siswa bisa merenung dan mengingat kembali tujuan mereka dalam belajar, yaitu untuk memperoleh ridho Allah dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan mengingat bahwa tujuan belajar mereka adalah untuk memperoleh manfaat bagi diri, keluarga, dan agama, serta agar Allah memberikan kemudahan dalam hidup. Mereka akan lebih bersemangat dan tidak mudah putus asa. Jadi luar biasa ya, kelompok satu diberi tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Ya, karena diskusinya sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini siapa? Oke, coba Riyati. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah dengan menumpuk dan menanamkan nilai-nilai cabang iman, mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal, kita akan merasa lebih termotivasi, tenang, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai. Ya, kita bisa. Oke, jadi secara keseluruhan penerapan nilai-nilai iman itu tidak hanya membantu siswa dalam menghadapi ujian, tapi juga dapat membentuk karakter ya, dapat membentuk karakter kita, yakni kuat, tenang dan bersifat tawakal dalam menghadapi situasi apapun, bukan hanya pada persoalan ujian saja, tapi ketika kita menerapkan nilai-nilai sabar ya, nilai-nilai khauf dan juga raja serta tawakal, maka itu akan membantu kita atau memotivasi diri kita agar lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun. Oke, sampai di sini paham? Oke, jadi selanjutnya refleksi. Ada yang bisa merefleksikan materi kita pada hari ini? Ya, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, coba Widya. Selama pembelajaran mengenai cabang-cabang iman seperti iman kepada Allah, tawakal, khauf, dan raja, saya semakin memahami betapa pentingnya nilai spiritual ini dalam membentuk sikap dan mental yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ajaran agama tidak hanya penting dalam konteks ibadah, tapi juga dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, saya akan berusaha menerapkan nilai-nilai cabang iman ini dengan lebih konsisten dan misalnya saat menghadapi ujian. Sebagai bahan evaluasi, saya memberikan tugas ya. Kalian mengerjakan di lembaran kerja ini. Nah, silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan ya.
mencintai Allah dalam kehidupan sehari-hari, berjiwa dengan kauf, sabar dan tawakal. Oke, jadi saya kira untuk hari ini itu saja ya. Ibu ingin memberikan beberapa pesan ya, bahwasanya ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup, maka kita harus selalu mengingat bahwa iman kepada Allah, tawakal, kauf dan juga raja adalah alat yang luar biasa untuk membantu kita menghadapinya. Nah, semoga teruslah berkembang, berdoa dan berharap kepadanya, karena Allah selalu ada untuk hamba-Nya yang berusaha dan bertawakal kepadanya. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan. Dulunya siapa? Ucapkan terima kasih kepada Bu Guru.